Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam keadaan sehat insyaallah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk terus beramal, beribadah, dan senantiasa berusaha untuk menyempurnakan iman kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita dalam keadaan sempurnanya iman dan husnul khatimah. Upaya-upaya untuk mendapatkan kesempurnaan iman apa saja itu? Gimana caranya untuk mendapatkan kesempurnaan iman? Dalam beberapa riwayat disebutkan yang pertama yaitu mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari siapapun dan apapun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 24. Ini menjadi satu perintah Allah agar kita itu mencintai Allah, Rasulullah, dan berjuang menegakkan agama Allah lebih dari cinta kita kepada bapak kita, anak kita, suami istri kita, saudara kita, kerabat kita, rumah kita, harta kita, perdagangan kita. Itu wajib kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuman syahrukan. Jangan cinta syahrukan atau tidak? Alhamdulillah. Oh, enggak kenal. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita mencintai Allah. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman di antara kalian sampai aku dijadikan lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Baru dia bisa beriman dengan sempurna. Yang kedua, bagaimana cara menggapai kesempurnaan iman? Apa itu? Yaitu tunduk terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna iman kita kalau kita ini tidak mau tunduk dengan ketetapan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah ini menjadi satu perintah Allah Subhanahu wa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah,
la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman yang sempurna salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, sampai keinginannya itu tunduk dengan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bagaimana cara menggapai kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, tidak akan sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai segala sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai segala sesuatu untuk dirinya. Kalau dia tidak senang menjadi orang yang bodoh, maka dia pun seharusnya tidak senang jika punya saudara sesama muslim itu bodoh. Dia tidak senang kalau dipukul orang, maka dia pun juga tidak senang kalau mukul saudara sesama muslim. Dia tidak senang dirasani, maka dia pun tidak senang ngerasani saudara sesama muslim. Itu baru imannya sempurna. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana menggapai kesempurnaan iman. Yang keempat, gimana cara menggapai kesempurnaan iman? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bahkan saking tingginya kedudukan orang dalam bersyukur, itu sampai bersyukur terhadap sebuah musibah. Itu mereka bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Saya tetap memuji Allah atas keadaan apapun yang Allah tetapkan pada diri kita. Karena musibah yang menimpa dirinya masih lebih kecil dari musibah yang ditimpakan Allah kepada orang lain. Segalak-galaknya bujuk kita yang membuat kita sedih misalkan, itu masih sedih orang yang nggak punya bujuk. Betul nggak itu? Iya, oh enggak. Iya, kadang begitu ya, kadang-kadang. Maka oleh karena itulah sampai yang nggak punya, belum pernah duwe bojo. Kalau pernah duwe bojo terus nggak duwe bojo itu beda. Ya. Tapi kalau sama sekali belum pernah duwe bojo, itu dia siap menerima bojo-bojo kita yang kita tidak inginkan. Loh, gitu. Itu gelem karo kowe sakar apa mbak kan itu kan. Ya, maka seperti itu. Nah, maka oleh karena itulah orang ketika pandai bersyukur dan pandai bersabar, maka sempurnalah iman seseorang. Karena hidupnya itu hanya disikapi dengan dua itu, bersyukur dan bersabar. Sekarang kita lanjutkan materi kita, majelis yang keberapa? Berapa itu? Hah? Sekarang 32, 31 sudah selesai? Sudah. Ya. Sekarang 32, majelis ke-32. Saya bacakan hadis yang pertama. Kalau kemarin kita bahas tentang nasihat, ya betul ya, kalau tidak salah, kejujuran, loyalitas dan tingkat keimanan, salah satunya ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat yang dimaksud itu bukan nasihat sekedar bahasa kita nasihat, bukan. Tapi nasihat itu maksudnya adalah mempersembahkan yang terbaik atau melakukan yang terbaik. Kalau nasihat agama itu untuk Allah, berarti kita melakukan yang terbaik untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah sekarang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang pertama, ini enggak terlalu banyak ya, yaitu menunaikan hak dan kewajiban secara proporsional. Ya. Proporsional itu sesuai dengan porsinya. Ya.
namanya juga proporsional, ya kan, proporsi berarti setuju dengan porsinya, kan itu kan, ya, proporsional. Ini ngarang-ngarang gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul qa'im fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an." Ya. Matalul qaim, ya, seseorang permisalan, al-qaim yang menegakkan, ya, atau yang mendirikan fi hududillah, dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Hudud itu batasan-batasan Allah, yang dimaksud adalah hukum-hukum Allah. Wal waqid, dan yang melanggar dari hukum-hukum Allah, ya. Permisalan antara orang yang menegakkan hukum Allah dengan yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa? Mujrim, pelaku dosa. Dan orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Wong salat kali sing boten salat. Yang mengeluarkan zakat dengan yang tidak mengeluarkan zakat. Kamathali qaumin, itu dipermisalkan oleh Rasulullah bagaikan satu kaum, ya, yang istahamu ala safinah, yang diundi untuk menentukan tempatnya di sebuah kapal, ya, di sebuah safinah, ya, sebuah kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, maka sebagian di antara mereka itu fa'asoba, mendapatkan, artinya tertimpa itu maksudnya mendapatkan jatah a'laha, di dek yang bagian atas, ya. Tahu dek ibu? Tahu ya? Pernah naik kapal? Pernah. Ada yang belum naik kapal? Pada takut. Ini kayaknya wajah-wajah semua pernah naik kapal, ya. Tapi kapal bahtera rumah tangga, ya. Kan ya kapal juga, ya. Kemudian wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian di antara mereka itu berada di dek yang paling bawah, di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idastaqaw minal ma, dan orang-orang yang ada di bawah jika ingin mengambil air, ya, itu marru ala man fawqahum, mereka lewat kelompok bagian orang-orang yang berada di atas, ya. Seliwar wirawiri, kan, dari bawah ke atas untuk mengambil air, ya. Nah, saya mana tadi? Faqalu, dan orang-orang yang di bawah itu mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, seandainya saya ini seandainya kami kharaqna, membuat lubang, fi nasibina, di kapal kami, di bagian bawah digawe lubang, niscaya, kata mereka, walam nu'di man fawqana, kami tidak akan mengganggu orang-orang yang di atasnya. Artinya dia bikin lubang di bawah, nanti saya tidak akan wirawiri ganggu yang di atas, ya. Fa in tarakuhum, ya, wa ma aradu halaku, dan jika orang-orang yang di atas itu membiarkannya apa yang menjadi keinginan orang-orang di bawah, halaku jami'an, maka seluruhnya akan binasa. Kenapa? Karena naik kapal bareng, Ibu paham? Bukan atas kapal sendiri, bawah kapal sendiri, tidak. Itu satu kapal. Kapalnya bocor, yang atas pun ikut tenggelam.
Maka wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Maka jika mereka itu akhadhu ala aidihim, maksudnya mengambil tangan-tangan mereka, itu artinya mencegah, ya, tidak boleh merusak kapal. Najau wa najau jami'an, maka mereka akan selamat, dan selamatlah seluruhnya. Artinya betul bahwa orang-orang yang di bawah itu punya hak, dia punya bagian ruangan di bawah, yang atas pun punya hak. Tapi ketika haknya mengganggu orang yang di atasnya, itu membahayakan. Karena hak yang dia akan ambil, dia dapat ruangan bagian bawah. Tapi ketika dia lubangi ruangan mereka, itu akan menghancurkan orang-orang yang ada di seluruh kapal. Inilah pentingnya apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita tidak nafsi-nafsi. Wes Mas penting awake dhewe selamat. Kowe wong perapatan ke mlebu neraka kabeh ben. Ya, bukan begitu cara kita beragama. Wes jen neraka kabeh ben. Sing mburi RRI ke ben misalkan ya. Misalkan. Jangan kok apal mburi RRI. Nah, maka kita tidak boleh membiarkan. Makanya tadi saya sebutkan, salah satu sempurnanya iman itu adalah kita tidak senang kalau hamba-hamba Allah itu masuk neraka. Maka kita berusaha menyelamatkan mereka, baik yang sudah beriman tapi belum taat, maupun yang sudah beriman tapi belum mau, baik yang sudah beriman tapi belum taat, maupun yang belum beriman. Ya, ini kewajiban. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan tentang kedudukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Allah sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, ya. Umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik itu? Kata Allah, umat siapa? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad secara keseluruhan, tapi secara khusus generasi terbaik di antara umat Rasulullah adalah para sahabat, ya, para sahabat. Nah, maka Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada 3 syarat agar kita itu disebut sebagai umat yang terbaik, ya. Ini pernah dinasihatkan oleh Umar ibn Khattab kepada seorang pemuda yang perilakunya tidak menunjukkan sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Maka Umar mengatakan, Allah tidak akan memberikan kedudukan kalian sebagai umat yang terbaik, ya. Lalu Umar membacakan ayat tersebut. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka 3 syarat menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Dan mengajak kebaikan ini tidak banyak tantangan, Ibu. Paham? Misal, ayo bapak-bapak sholat, oh nggih nyuwun pangapunten kula mengke mawon pun mati misalnya, ya. Karena ada yang begitu modelnya, ya masih muda atau masih bapak-bapak belum tua, nanti mawon Mas, ya, kula tobatin mengke umur 50, ya. Nah, maka tidak banyak tantangan. Orang ngajak kebaikan itu insya Allah tidak banyak tantangan, ya. Tidak banyak pertentangan, tidak banyak protes, tidak banyak terjadi persinggungan atau perselisihan. Tapi kalau sudah buatan hauna 'anil munkar, lah itu sudah banyak ujian, sudah banyak tantangan. Karena mencegah perbuatan dari kemungkaran itu sudah mulai mengusik keinginan orang-orang yang berbuat mungkar, ya. Sama seperti tadi, orang-orang yang berada di atas dek lalu kemudian mencegah perbuatan dari orang-orang yang di bawah dek, yang kadang-kadang mereka tidak berpikir dampak dari membuat lubang dari bagian dek bawah, itu akan menghancurkan semuanya.
Kalau dibiarkan akan hancur semuanya, tapi kalau dicegah, mungkin akan timbul pertentangan. Urusanku, urusanmu, urusanmu kan bukan? Ya. Tapi tidak bisa, karena adab itu akan menimpa seluruh manusia di satu wilayah yang di situ terjadi banyak kemungkaran. Kenapa? Karena orang-orang baik diam. Ya, makanya kita berusaha mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dengan apa mencegah dari yang mungkar? Dengan 3. Apa? 1, dengan kekuatan. Idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadihi. Kalau jenengan bupati, jenengan lurah, jenengan gubernur, jenengan presiden, jenengan Pak RT itu ternyata tidak menggunakan kekuatannya untuk mencegah kemungkaran yang ada di wilayahnya, wah itu tanggung jawab berat. Kenapa? Karena orang-orang tersebut diberikan kekuasaan. Maka falyughayyir biyadihi. Mohon maaf, selama saya jadi rektor misalkan, maka tidak boleh ada manipulasi laporan. Ya, misalkan selama saya jadi rektor, semua pegawai-pegawai harus berhijab dengan benar. Selama saya jadi rektor, maka seluruh rapat-rapat harus ditinggalkan ketika sudah dikumandangkan adzan. Kan begitu. Selama saya direktor, maka tidak boleh ada hal-hal yang melanggar syariat di wilayah ini. Itu namanya kekuasaan. Ya, kecuali kalau dia sudah berusaha tapi terbentur oleh senat misalkan, kan ada kan, dia sudah berusaha menegakkan itu, terbentur oleh senat, ya sudah sesuai kemampuan dia. Ya, maka tapi kalau dia memang sengaja membiarkan, maka itu tuntutannya berat di akhirat. Apalagi menjadi menteri, ya tidak. Apalagi menteri keuangan. Jenengan kok jenengan kok apalagi menteri keuangan? Ada apa? Karena yang menentukan pajak. Jangan bayar pajak itu rela atau tidak? Oh, tidak. Nah, ini tentang mencegah kemungkaran dengan kedua tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Apalagi dia jadi polisi, wah itu tanggung jawabnya berat. Bukan masalah tanggung jawab kepada komandan atau presiden, itu mudah itu. Laporan bisa dibuat, tapi tanggung jawabnya di akhirat. Kalau ada tempat-tempat minum-minuman keras, kalau ada tempat premanisme, kalau ada tempat maksiat, dia malah tidak menggunakan kekuatannya untuk mencegah semua itu, malah jadi backing. Misalkan kalau ada loh ya, itu maka dia bertanggung jawab berat di akhirat. Wah itu mengerikan ya. Nah, yang kedua, mencegah dengan lisannya. Fa illam yastati, jika engkau tidak mampu, karena kita bukan pejabat, karena kita bukan polisi, kita bukan pemilik kekuatan untuk melakukan tindakan, maka falyughayyir bilisan, maka berubahlah dengan lisan. Dinasihati, mas nyun pangapunten, ampun mendem mas, ya mendem sok teng surga mawon, ya bisa mendem di surga? Tidak bisa. Tapi minum khamar iya, tapi tidak memabukkan. Karena mendem itu kan, mendem itu pasti mabuk atau belum tentu mabuk? Hah? Oh pasti mabuk ya. Kalau minum khamar belum tentu mabuk ya. Ya, maka di surga kelak akan ada khamar yang jauh lebih nikmat dari khamar di dunia. Mau whisky, brandy, topi miring, ya, ape maupun apalagi ya, banyak. Apa kenal mereknya saja ya. Belum pernah minum ya. Nah, artinya semua itu jelas jauh lebih nikmat khamar di akhirat. Sampai jangankan minum, renang, tenggelam di khamar pun bisa ya. Makanya sabar, sok teng surga mawon munjuk khamar ya. Setuju Ibu? Setuju. Nah, kemudian
Kalau dia menasihati nggak bisa, badannya kurus kering, pelakunya adalah gotot, ireng, besar, galak misalkan ya, baru mau bilang mas sudah dicengkiwing misalkan ya, maka ya sudah, kita tidak suka dan benci dengan kemaksiatan itu di dalam hati kita. Ya, fal yughayyir dengan apa? Biqalbi, dengan hatinya. Maka kalau dia tidak mengingkari dengan hatinya, biasa-biasa saja, orang itu tidak akan mampu mendapatkan kesempurnaan iman. Karena salah satu kesempurnaan iman itu membenci segala kemaksiatan. Itu baru dapat kesempurnaan iman. Dalam hadis disebutkan tentang halawatul iman, salah satunya ayyaqruhu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudzafa finnar. Membenci segala kekufuran atau semua kemaksiatan sebagaimana dia tidak suka dimasukkan dalam neraka. Maka orang yang hidupnya itu sama maksiat itu enggak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, itu masalahnya. Betul. Misalkan kita lewat di satu perapatan, pernah ini disebutkan oleh seorang syekh, saya lupa nama beliau. Dalam satu kisah itu, dia mengajar muridnya diulang-ulang bab tauhid, ya, diulang terus muridnya agak bosan. Wahai syekh, kita ganti topik yang lain. Kok dari kemarin tauhid terus? Ya. Maka sang syekh bercerita, saya mau bercerita tentang sesuatu. Apa wahai syekh? Ada kabar yang datang kepada saya bahwa ada seorang anak dizinai oleh bapak kandungnya sendiri. Apa muridnya kurang ajar, betapa biadabnya lelaki tersebut dan betapa buruknya laki-laki tersebut. Ya. Terus saya juga lewat ada sebuah sesajian di perempatan yang itu digunakan untuk mensajian yang merusak. Itu suasana wajah-wajah murid-muridnya itu biasa-biasa, paham? Maka sang syekh mengatakan kalian belum lulus ujian ilmu tauhid. Kenapa? Karena kalian tentang dosa yang paling besar itu tenang-tenang saja, syirik. Tapi ketika ada dosa zina yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya, kalian marah besar. Itu jelas kita marah besar, iya. Tapi saatnya syirik itu kita jauh lebih tidak senang. Karena itu mendolimi berbuat durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya mengambil haknya Allah. Itu satu perbuatan yang sangat berani, ya tidak, artinya sangat mungkar. Nah, ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hendaknya kita betul-betul berusaha untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu syarat kedua menjadi muslim yang terbaik, mukmin yang terbaik, atau disebut khairu ummah. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di dalam Al-Quran, wa tu'minuna billah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Jadi kepada non muslim kita berdakwah, berdakwah seharusnya, paham? Bukan kita biarkan mereka dengan keimanan mereka, berdakwah, cuman bukan dengan paksaan, ya tidak, dengan sistem yang elegan. Misalkan kita undang mereka, yuk kita diskusi tentang konsep ketuhanan. Nah, itu bagian dari dakwah. Jangan udah biarkan mereka dengan agamanya, kita biarkan dengan agamanya, tidak. Tapi kita mendakwai mereka. Maka terjadi dialog, terjadi diskusi, bahkan mungkin terjadi debat di antara muslim dengan non muslim, itu tidak masalah. Justru itulah dakwah. Berapa banyak doa para dai-dai yang berdakwah terhadap non muslim itu yang masuk Islam ribuan. Saya pernah baca dalam satu artikel, ada seorang syekh di Saudi, dia meninggalkan seluruh keluarganya, hartanya, maksudnya kerabat-kerabatnya, dia bawa keluarganya ke Afrika, dan di sana dia gunakan hartanya untuk membantu orang-orang miskin Somalia dan sebagainya, bikin sumur, bikin pusat pangan dan sebagainya, dan berdakwah di sana. Dengan hartanya otomatis dakwahnya lebih diterima, ya tidak? Karena kalau dimingi bondo dulu kan mangan itu macam-macam kan rame, ya tidak? Dan dia dakwah itu orang-orang di sana,
dan ternyata ribuan orang masuk Islam. Itulah tugas kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Maka oleh karena itulah dakwah tidak hanya untuk orang-orang baik, tapi orang-orang yang belum beriman dan orang-orang buruk pun perlu didakwahi. PSK itu wajib didakwahi. Harus didakwahi atau tidak? Didakwahi. Tapi jangan terus melebu lokalisasi, ya, paham? Loh, ada seorang katanya kiai atau ustad dakwah ini jero lokalisasi ini jero sini, ya itu ya nggak tepat. Tapi undang mereka untuk datang ke masjid atau datang ke satu lokasi didakwahi. Maka mereka butuh dakwah, diberikan solusi pekerjaan misalkan, tidak masalah. Nah, ini artinya hak dan kewajiban masing-masing itu saling melengkapi. Suami istri juga punya hak dan punya kewajiban. Haknya istri, kewajiban suami. Kewajiban suami, haknya istri. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ilaha illallah. Sebentar ya, lupa. Makanya kok enggak jelas. La ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Ya. Ini hadis tentang akan terbukanya celah yang membentengi penduduk Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Ya'juj wa Ma'juj itu ada di mana? Ada satu buku menafsirkan Ya'juj wa Ma'juj itu orang Cina, katanya biru. Oh, ini nggak benar, ya. Dibantah oleh para. Lah kalau orang Cina sudah dari dulu orang Cina ada di sini juga, ya tidak? Wong ini dibentengi, tertutup, mereka nggak bisa keluar dari bentengnya siapa? Dzulqarnain yang dibuat untuk mengurung mereka. Mereka terkurung di situ. Ya. Hidup atau mati? Seharusnya hidup. Nanti keluar kan berarti hidup. Ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak kecuali Allah. Wailul lil Arab. Wail itu kecelakaan. Lil Arab bagi orang-orang Arab. Min syarrin, dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya. Berarti bangsa Arab nanti akan berbuat kerusakan. Sudah atau belum? Ya, sebagian tampak ngundang Lady Gaga. Setahu saya Gaga itu sarden, ya. Setahu saya. Nah, futihal yaum, telah dibuka pada hari tersebut min radmin Ya'juj wa Ma'juj, dari penghalang yang menghalangi penduduk Ya'juj wa Ma'juj, mithlu hadhihi. Dan beliau memberikan tanda tentang celahnya sudah terbuka. Maka itu akan semakin besar seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Dan itu mereka akan terbuka, mereka lari dengan cepat, mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan akan membunuh manusia. Mereka manusia atau bukan? Manusia juga, cuman dengan kondisi yang berbeda. Ya, ya manusia. Ada yang menyebutkan wajahnya datar, hidungnya pesek, ya, wajahnya datar. Mukanya datar itu, matanya sipit, ya, dan macam-macam banyak disebutkan. Sampai pada saat itu jumlah mereka yang begitu cepat beranak pinak dan banyak itu sampai disebutkan dalam hadis nubuat, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam itu berperang melawan mereka itu kesulitan, ya, saking jumlah mereka sangat besar, ya. Karena tugas Nabi Isa kan ada 4, ya, maka kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Allah pun mengirimkan bala tentara
langit yang kemudian menurunkan semacam ulat-ulat yang akan membunuh mereka satu persatu. Maka ketika mereka terbunuh semuanya, bingung lagi cara menguburkannya. Kenapa? Saking banyaknya mereka. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, maka datanglah burung-burung yang membawa bangkai-bangkai mereka entah kemana, wallahu ta'ala. Yang jelas itu akan terjadi di akhir zaman, ya. Dan insya Allah akhir zaman itu akan datang satu kabar gembira kepada kita, yaitu dihapuskannya pajak. Jenengan nggak percaya? Kan tugas Nabi Isa itu kan 4, ya kan? 1, membunuh Dajjal. 2, memusnahkan babi. 3, menghancurkan salib-salib. Menghancurkan ini maknanya luas, bisa menghancurkan betul salib-salib itu dan mematahkan argumentasi orang-orang Kristen dan Katolik, ya. Kemudian yang keempat, ini yang sangat indah bagi kita, terutama para pengusaha, menghapus pajak. Jadi sabar, insya Allah pajak dihapus. Kapan itu? Nunggu Nabi Isa turun, maka sabar. Saya itu dikeluh kesai salah satu jamaah, rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, pajaknya tiap tahun 50 juta. Mantap Ibu ya. Itu yang di veteran juga 22 juta. Yang di Najiman juga ada. Tiga-tiganya minta dijualkan rumahnya. Ya, saya tawarkan rumahnya, banyak yang mau, tapi banyak yang tidak mampu bayar. Saya juga mau nih, belum mampu bayar. Ya, ada yang sampai punya rumah nggak bisa ditinggali karena saking besarnya, dan dia lebih memilih rumah kecil karena kondisi ekonominya, tapi bayar tiap tahun pajak terus. Merakemu mati itu ya. Nah, sampai mana tadi? Ya, pajak. Ya. Lalu Zainab bintu Jahsy berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita juga binasa padahal di antara kita terdapat orang-orang soleh?" Ya. Karena pada saat itu bencana datang itu orang-orang soleh juga ada. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am idza kathura al-khabath." Betul, apabila perbuatan-perbuatan keji itu telah banyak terjadi, ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal julusa bit turuqat." Janganlah kalian duduk dan berbincang-bincang di at-turuqat. Turuqat itu apa? Turuqat apa ini? Torik, jamak dari torik. Torik itu apa? Jalan. Jadi Rasulullah pernah melarang duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol di jalan, ya. Itu dilarang. Larangan ini memang dari beberapa hadis itu menunjukkan makruhnya, tidak sampai haram, tapi makruh itu tidak disukai atau dibenci. Maka para sahabat bertanya, menyampaikan kepada Nabi, ya sedikit agak berat, ya, karena itu sudah jadi kebiasaan mereka, duduk-duduk di jalan, di pinggirnya, misalnya nggak di tengah jalan, tabrak jalan. Nah, itu duduk-duduk, pokoknya di jalan lah, ngobrol-ngobrol di jalan. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa untuk tidak duduk-duduk dan berbincang-bincang di jalan-jalan. Itu sudah jadi kebiasaan kami." Maka Rasulullah mengatakan tentang syarat-syarat untuk duduk dan berbincang-bincang di sana. "In abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu." Jika kalian tetap
atau dia mengabaikan dan tetap ingin duduk di sana, fa'atu at-tariqa haqqahu, maka berikanlah jalan tersebut haqqahu, hak-haknya. Jadi jalan itu punya hak gitu, ya, atas diri kita. Maka sahabat bertanya, apa hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ghaddul basar. Satu hak jalan itu adalah menjaga pandangan. Jalan itu bukan tempat untuk cuci mata, gitu kan? Karena ada sebagian datang ke Car Free Day untuk cuci mata. Karena saya kalau lewat di Car Free Day, lewat ya. Ketika kan saya kadang-kadang Ahad subuh itu ngisi di Karanganyar, ya. Sehingga saya pulangnya itu sekitar jam 7 lewat Car Free Day. Itu kadang-kadang ada bapak-bapak duduk di atas motor atau mas-mas sambil nyawang, mbak-mbak joget-joget di jalan senam aerobik. Itu nggak boleh. Kenapa? Dia telah melanggar haknya jalan. Lo pripun ini cuci mata Pak Ustadz. Itu berat, nggak boleh. Maka ghaddul basar. Orang yang tidak mampu menjaga pandangan, maka tidak mungkin dia akan tumbuh rasa cintanya kepada pasangan hidupnya. Betul atau tidak? Ya. Lelaki yang suka melihat wanita-wanita cantik di luar sana, itu tidak, maka akan luntur kecantikan istrinya, meskipun istrinya sebetulnya sangat cantik. Betul itu, Ibu. Bahkan istri yang cantik itu juga dilirik oleh suami-suami orang yang suka tidak menjaga pandangannya. Ya tidak? Tidak tampak cantik bagi suaminya, tapi tampak cantik bagi suami orang. Maka muncullah sebuah peribahasa, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya, makanya orang kalau tidak mampu menjaga pandangannya, itu tidak akan mungkin tumbuh rasa cintanya kepada pasangan hidupnya. Apalagi yang dilihat adalah yang lebih cantik-cantik. Jangan kalau lihatnya Lee Min Ho, Tao Ming Se, Sahrukan, itu ya hancur wajah suaminya, itu ya. Malah tambah parah ya. Maka kecintaan jenengan tidak akan tumbuh dengan subur. Ya. Maka kalau bandingkan yang di bawahnya. Ya. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Yaitu wakaful ada. Apa kaful ada? Menahan gangguan. Ya. Artinya tidak melakukan gangguan. Ya. Contohnya apa gangguan di pinggir jalan? Singsot ya, kepada orang yang lewat. Janda atau perawan Mbak misalkan ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Wah ada disingsoti perempuan. Sudah ada pacar belum? Kadang-kadang ya, itu mengganggu orang. Ya. Kemudian, kalau polisi tidur, ganggu nggak itu? Ganggu atau tidak? Ganggu. Karena salah satu cabang keimanan itu adalah tidak melakukan gangguan yang ada di jalan. Maka disebutkan kan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Cabang iman yang paling bawah itu menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Maka jangan suka mengganggu jalan. Polisi tidur ganggu? Kalau polisi bangun? Bercanda gitu. Ya, pokoknya nggak boleh mengganggu jalan. Termasuk kalau bikin acara seperti bazar, seperti pasar malam, itu jangan dilakukan di jalan. Itu mengganggu orang lewat. Pengajian bikin panggung di tengah jalan. Masjid itu banyak, lapangan banyak, pengajian di tengah. Nah, itu mengganggu orang lewat, kasihan. Itu toko-toko jadi nggak buka, padahal mereka mencari nafkah. Kasihan. Maka jangan mengganggu jalan. Itu betul. Para ulama menasihat yang demikian. Kalau kita bikin ngantenan itu bisa nyewa gedung, lebih baik nyewa gedung.
daripada nyegat. Kalaupun terpaksa dalalah bludak, itu upayakan seminimal mungkin. Acara jam 9, jam 6 baru ditutup, jam 12 selesai langsung dibongkar. Orang acara besok hari Ahad jam 9 hari Sabtu sudah ditutup, bongkarnya Senin, ya. Itu mengganggu banyak orang. Tapi saya sarankan lebih baik, utamanya adalah nyewa tempat, itu jauh lebih baik, ya. Wallahu ta'ala langsung. Kemudian waraddus salam, menjawab salam. Kalau mengucapkan salam wajib atau tidak? Mustahab, dianjurkan. Tapi kalau raddus salam, menjawab salam, maka wajib. Kalau ada menjawab titipan salam, wajib atau tidak? Wajib. Itu juga salam, menjawab salam. Bu, dapat salam dari Bude jenengan tadi ketemu di pasar Jongke misalnya, ya. Maka jawabnya gimana? Waalaikum, berarti yang didoakan yang bawa salam saja. Itu yang titip nggak didoakan. Ada yang jawabnya salam balik, salamnya malah dibalik, kan? Gimana? Ya? Maka jawablah alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaika kepadamu, wa alaihi dan kepada dia keselamatan, berkah dan rahmat Allah, ya. Alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum, kita jawab kalau bisa lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Dia assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Sebagian ulama menambahkan wa maghfirah, ya. Di atasnya lagi pun buatan enten. Artinya para ulama menjelaskan hanya pada saat sampai itu. Kemudian wal amru bil ma'ruf, berbuat menyuruh kepada kebaikan. Kalau ada kita ngajak orang untuk berbuat baik, ya. Monggo Pak minggir, jangan agak tengah nanti ganggu orang misalkan. Itu bagian dari mengajak orang untuk berbuat baik. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Itu adalah haqqut thariq, haknya jalan. Menjaga pandangan, tidak melakukan gangguan, menjawab salam, mengajak orang untuk berbuat baik, dan mencegah untuk berbuat kejahatan, mencegah perbuatan jahat. Ini adalah hak-haknya jalan. Selesai majelis yang ke-32. Ada pertanyaan? Masih 7-8 menit. Mau silakan. J. Menjual koin. Koin apa? Zaman dulu. Oh ya. Iya, bagaimana menukarkan koin rupiah, ya, di tahun tertentu untuk ditukarkan dengan rupiah dengan jumlah yang berbeda. Satu koin tahun 91 misalkan bergambar Garuda, warnanya kuning, itu dijual satu kepingnya katakanlah 50.000. Ya. Nah, pertama begini, hukum pertukaran antar barang ribawi, itu kan barang ribawi. Barang ribawi dan sejenis pula, yaitu rupiah dengan rupiah. Maka syaratnya ada dua. Harus ada kesamaan, karena uang menggunakan nilai, maka nilainya harus sama. Tidak boleh 50 rupiah
ditukar dengan 30.000, nggak boleh. Yang kedua harus tunai dengan tunai. Nah sekarang yang jadi persoalan, kalau rupiah itu sudah tidak berlaku, paham? Nah maka sebagian ulama berpendapat kalau rupiah itu memang rupiah, tapi digunakan untuk jual beli sudah nggak laku, paham? Kalau dia sudah nggak laku dan dia menjadi barang antik, sebagian ulama saya katakan itu membolehkan dijual dengan harga yang tidak sesuai, karena dia bukan mata uang lagi tetapi sebagai barang antik. Ini dibolehkan sebagian ulama, meskipun ada ulama yang tetap tidak menyetujui karena dia termasuk bagian dari rupiah. Tapi sebagian ulama membolehkan asalkan betul-betul dia sudah tidak berlaku. Bahkan ada yang harganya mahal itu zaman dulu, kayaknya zaman apa ya, bukan zaman Empu Gandring, tapi zaman dulu yang koinnya itu tengahnya bolong itu, tahu? Sen, ya, yang kadang tulisannya ada tulisan Arabnya itu. Nah itu kan dulu mata uang kita juga, tapi lama. Lah itu harganya mahal sekarang. Padahal dulu kakak saya itu ngumpulkan itu satu toples besar itu banyak, itu ya mau di gudulanan kok, karena dulu nggak laku itu. Sekarang digulai orang. Ya. Ya. Ya, bagaimana kita diberi orang, di mana pemberian itu hasil dari uang pensiunan Bank Ribawi Indonesia misalkan ya, ini boleh atau tidak? Pertama begini, harta itu kan ada dua, harta haram yang didapatkan dengan kerelaan, yang kedua harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan, paham? Kalau harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan seperti korupsi, mencuri, merampok, ngutil dan sebagainya, masuk tempat wisata nggak bayar misalnya, ya, itu kita dikasih nggak boleh kita terima. Itu ulama ijma sepakat. Mas, saya hasil korupsi mas, tak kasih kamu 50 juta, boleh nggak? Nggak boleh diterima. Ya. Itu harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan kerelaan seperti riba, judi, kemudian riswah dan lain sebagainya. Itu kalau kita dikasih bagaimana? Itu ada dua pendapat. Ibnu Mas'ud membolehkan, yang dosa dia, yang dikasih nggak ada masalah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Tetapi pendapat jumhur sahabat tidak boleh. Ya. Yang boleh menerima itu hanya orang-orang fakir miskin menurut Syekh Khudair dan untuk fasilitas umum. Sebagian ulama lebih ketat lagi, hanya untuk fasilitas umum. Wallahu ta'ala. Monggo yang lain, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menurut hukum Islam itu wajib apa sunnah apa tidak sama sekali? Ya. Berapa? Banyak ya. Bukan per tahun lagi. Per bulan. Pajak apa itu? Pajak kos-kosan. Oh, kos-kosan. Oh, dipajaki juga. Ya. Yang jelas rela enggak? Ya. Ya, begini. Ya. Pajak itu apakah ada di dalam Islam? Ada, tetapi hanya untuk non-muslim. Sedangkan kaum muslimin diambil zakat. Sedangkan pajak hanya untuk non-muslim. Ya. Nah, pajak untuk non-muslim ini ada jizyah, kharaj, fa'i, usyar. Itu hanya untuk non-muslim. Muslim tidak boleh. Nah, tetapi di zaman kita ini, ijtihad para ulama, bahkan di zaman Imam Nawawi juga terjadi, itu memang sebagian ulama membolehkan pajak ditarik untuk seluruh rakyat kaum muslimin, tapi dengan syarat-syarat. Tapi sebagian ulama tidak membolehkan pajak ditarik untuk kaum muslimin, karena itu kedoliman, nggak boleh. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi dengan syarat: satu, tidak boleh dolim;
2, tidak boleh dijadikan sumber pendapatan utama negara. 3, tidak boleh untuk membiayai sekunder atau kebutuhan tersier. Harus betul-betul urgen, seperti biaya perang, seperti mengatasi bencana dan kelaparan. Kalau sekedar untuk pindah ibu kota, nggak boleh. Kemudian pajak ketika narik hanya ditarik dari orang-orang yang mampu saja. Orang yang tidak mampu tidak boleh ditarik. Orang bangkrut semuanya habis, punya utang 5 miliar, jual rumah laku 3 miliar. Kena zakat enggak? Tidak, karena dia laku untuk bayar utang. Kena pajak enggak? Kena. Mau dia punya utang 5 miliar enggak peduli, yang penting kena pajak. Ini dolim, enggak boleh ya. Dan di dunia ini ada 14 negara yang hidup tanpa pajak. Ada dan bisa hidup gitu. Ada Brunei yang paling dekat dengan kita dan lain sebagainya. Demikian. Jadi hukumnya tadi saya sebutkan 2, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan mutlak terhadap kaum muslimin. Yang membolehkan ada syarat-syaratnya dan syarat itu tidak dipenuhi kalau di negara kita. Ya, wallahu taala alam shawab. Ya. Ya. Hukumnya kalau gawe untuk jalan. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita gawe nutup jalan? Kalau jalan yang ditutup itu adalah jalan milik mereka pribadi, misalkan kayak perumahan, mereka sepakat dapat izin semua, nggak ada masalah. Tapi kalau jalan itu jalan umum lalu lintas, maka sebagian ulama kitab tidak membolehkan, tapi sebagian memang membolehkan, tapi dengan syarat-syarat. Jangan mendapatkan izin, ada jalan alternatif, dan dia sesegera mungkin untuk membuka kembali, ya, tidak kemudian berlama. Tapi saya lebih cenderung diusahakan untuk tidak mengganggu jalan, itu lebih utama. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Cukup kayaknya ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup kajian kita di pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.